Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Andi? Semoga Bang Andi selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, sejahtera, penuh kedamaian, tidak kekurangan dalam hal apapun ya Bang ya. Alhamdulillah saya bersyukur banget Bang bisa menemukan channel seperti Bang Andi, meskipun belum pernah ketemu, hanya kenal melalui YouTube, tapi saya alhamdulillah Bang bersyukur sekali kepada Allah. Memang ya saya baru menemukan channel Abang ini ya Bang ya, tapi alhamdulillah setiap saya mendengarkan video-video Abang ya, terutama tentang itu ilmu ikhlas, kemudian bagaimana tentang kesabaran ya, intinya yang ke arah itulah Bang. Alhamdulillah saya bertekad untuk menerapkannya sedikit demi sedikit. Saya sadar memang susah Bang, tapi alhamdulillah saya rasakan sendiri perubahannya. Saya orangnya temperamental Bang, tapi alhamdulillah ya Bang ya. Kemudian zikir nafas, alhamdulillah saya praktekkan ya, berhasil terus Bang. Kekuatan pikiran, zikir nafas, alhamdulillah. Apa yang diinginkan oleh hati, alhamdulillah. Alhamdulillah, intinya saya bersyukur Bang bisa ketemu sama bisa menemukan channel Bang Andi Firmansyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa saya serap dan bisa saya terapkan untuk kehidupan saya di masa depan ya Bang ya, amin. Saya ada pertanyaan Bang, tapi sebelum masuk ke topik pertanyaan, saya ingin berterima kasih sekali lagi sudah mau membalas chat saya ya yang di WA. Saya nggak nyangka bakalan dibalas Bang, tapi alhamdulillah. Nah itu juga ya berkat ini sih Bang, kekuatan pikiran. Bang Andi pasti membalas, Bang Andi pasti membalas, enggak sampai seminggu pasti balas. Saya yakin di situ, saya bayangin balas, nanti Bang Andi balasnya kayak gini, alhamdulillah sesuai harapan gitu Bang. Nah yang ingin saya tanyakan ya, mudah-mudahan Bang Andi bisa ini ya. Intinya pertanyaan ini sudah lama banget Bang, sudah ya umur masih labil ya Bang ya, semasa SMP gitu kan, udah ditanyakan Bang sama pemuka agama, kemudian sama saudara, sama uwa yang kebetulan paham kalau saya lihat dari segi agama. Tapi setelah saya tanyakan, jawabannya kurang memuaskan ya Bang ya. Bukan masalah tentang puas atau tidak, tapi kayak ada yang kurang gitu Bang, belum langsung di hati gitu. Sampai saya curhat sama ya non muslim gitu Bang. Kemudian ya curhat sama, intinya bukan sesama muslim lah gitu Bang, tapi jawabannya masih saya anggap kurang ini Bang gitu. Intinya ini Bang, ini pertanyaan yang paling ini ya, bikin pikiran inilah nggak tenang. Soalnya kalau aku udah mulai nanyain kayak gini, aku tuh udah nggak tenang lagi Bang gitu. Nah dulu pernah nanya sama inilah di sebuah ini ya Bang, perkumpulan, aku disangkanya ini murtad kayak gitu. Soalnya pertanyaannya itu mungkin berbeda dengan yang sering ditanyakan oleh orang-orang ya Bang ya gitu. Ya udah, saya mau nanya ini ya Bang ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang saya mau tanyakan kayak gini Bang, sudah dari dulu ya bertahun-tahun. Di sini kan kita semua sudah paham ya Bang ya, Allah itu Maha Pengasih, Penyayang, Maha Adil ya Bang ya, dan segalanya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini Bang, ya ini juga dari perjalanan hidup aku ya, kenapa hidup aku kayak gini gitu Bang. Kenapa aku harus dilahirin
di keluarga yang miskin gitu bang, sedangkan orang lain banyak dilahirkan di keluarga yang kaya ya bang ya. Kemudian ya Allah, sampai aku ngomong bang kayak gini dalam hati, curhat sama paman juga gitu. Ya Allah, aku kalau kehidupan aku kayak gini, aku juga nggak mau ya Allah dilahirkan seperti ini. Siapa suruh ngelahirin aku kayak gini? Aku nggak mau sampai aku dulu nggak percaya yang namanya Tuhan bang. Apalah, ujung-ujungnya juga kita sendiri yang berusaha. Aku minta jarang dikabulin, aku ini jarang dikabulin gitu. Kalau aku nggak berusaha ya aku lapar, kata akunya sampai ke situ bang. Kemudian kenapa sih bang ada orang yang miskin kayak dilahirkan seperti itu, kemudian ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang hidupnya enak, ada yang ini, ada yang sengsara gitu bang. Padahal kan Allah di sini maha adil, dan orang tersebut juga nggak mau dilahirkan. Kalau secara logika kan ya bang ya, nggak mau dilahirkan dalam keadaan seperti itu ya bang ya. Di sini yang jadi pertanyaan, katanya Allah maha adil, Allah maha pengasih penyayang. Berarti kan kalau menurut saya, pemikiran saya kayak gini kan berarti Allah kayak nggak adil banget gitu bang. Nggak adil intinya kayak gitu. Kok nyitain orang kayak gini, manusia kayak gini. Nah kemudian ada jawaban bang, itu karena keadilan Allah. Bukan berarti orang yang dilahirkan kaya itu enak, bisa jadi istidraj kayak gitu bang. Nah yang jadi pertanyaan lagi, Allah itu mentakdirkan seseorang itu atas dasar apa, terus kemudian titik paling ininya itu apa bang, yang memantaskan orang tersebut punya takdir seperti itu. Kemudian ini bang, kita kan sudah di dalam agama kita kan sudah pernah mendengar ya bang ya, saya sudah pernah mendengar dari ceramah, sebelum kita lahir itu kita sudah ditakdirkan bakalan seperti ini, seperti ini, mati akan seperti ini. Nah kemudian ada orang yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan, ujung-ujungnya mati diceritain masuk ke surga. Ada lagi ulama besar ya kan bang, kayak Basyiro atau siapa itu kan, di YouTube ada, aku pernah dengar, sudah beribadah kepada Allah ratusan tahun, ujung-ujungnya mati dalam kekufuran, akhirnya ya neraka. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Nah itu apa artinya loh bang gitu, kehidupan ini maksudnya apa sih, Allah maksudnya menginginkan apa sih? Nyuruh hambanya untuk bertakwa, beribadah, kemudian udah ditakdirin kayak gitu, mati dalam keadaan kufur atau kafir lah ibaratnya gitu. Udah beribadah ratusan tahun ini dan itu, tapi dia sudah ditakdirkan sebelum dia lahir bakalan punya kematian seperti itu. Itu yang salah di sini siapa gitu bang? Aku punya pemikiran ke situ. Katanya Allah maha adil, ini keadilannya di mana? Kayak gitu. Terus aku rada iri juga bang, rada irinya tuh kadang orang yang berbuat maksiat, kaya raya, korupsi, jual ini jual itu ganja, mati digantung, mau digantung dia baca ini, kemudian kan ada sejarahnya. Mohon maaf ya bang ya, itu pelacur ya kan bang. Kemudian apalagi lah intinya pelacur yang masuk surga, kemudian intinya orang yang ahli maksiat di akhir hayatnya dia ahli surga. Itu maksudnya apa ya Allah, kataku ya Allah, mudah-mudahan pertanyaan ini suatu saat ada yang bisa jawab, dan kemudian jawaban tersebut bisa masuk ke dalam pikiran dan hati saya bang. Soalnya aku tanya sama orang non muslim ya ibaratnya Buddhis bang, itu di situ ada, kalau mereka kan kepercayaannya ada beberapa kehidupan kayak gitu, hukum karma gitu bang. Kalau di kita kan habis kematian ya udah kan akhirat gitu, surga atau neraka gitu kan bang. Intinya sebenarnya panjang banget pertanyaannya ya bang ya, tapi ya itu sih intinya bang. Kok ada sih
Orang yang dilahirkan miskin, kaya, kemudian mati dalam keadaan masuk surga, sudah diceritain di Al-Quran juga. Padahal dia ahli maksiat. Ada yang ahli ibadah ratusan tahun, pas meninggal masuk neraka seperti itu. Itu di mana keadilan Allah loh bang? Gitu. Yang bikin saya bingung kayak gitu. Aku juga nggak mau dilahirin kayak gini. Misalkan kadang ada ya bang ya, kayak gitu. Apakah titik dari kepantasan Allah mentakdirkan hambanya miskin, cacat, sengsara, itu dari mana bang titiknya yang menjadikan tolak ukur, maksudnya bang, tolak ukur Allah mentakdirkan manusia tersebut seperti itu tuh dari mana bang, kayak gitu. Oke, seperti itu saja ya bang ya pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya mohon maaf juga, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Sultoni Surya Bumi ya bang ya, dari Cirebon. Kayak gitu bang. Mudah-mudahan dari Bang Andi Firmansyah bisa menenangkan hati saya dan kawan-kawan yang mendengarkan video penjelasan Bang Andi. Amin. Sampai itu aja ya bang ya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan ya bang ya, bila lancang saya bertanya seperti ini. Soalnya waktu saya menanyakan hal seperti ini, kawan-kawan saya langsung berubah gitu. Ini intinya ya murtad, ini enggak percaya, ini ateis, ini itu. Iya bang, sampai dulu aku enggak percaya yang namanya Tuhan Allah lah. Ngapain aku percaya sama Allah? Wong aku minta ini. Ujung-ujungnya ya aku ikhtiar sendiri sendiri. Kayak gitu bang. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sultoni sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan terima kasih juga atas doa-doanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin bagi orang yang tidak bisa masuk ke frekuensi pikiran, misalnya kita bertanya kepada seseorang, tapi dia tidak, mungkin yang dia pahami hanya dari segi pertanyaan, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang kita pikirkan. Ya, pasti orang itu akan berkata, murtad kau nggak percaya Tuhan. Kau bertanya sesuatu yang gak perlu ditanyakan. Kita seharusnya percaya, seharusnya yakin ya. Kalau ada orang yang bertanya seperti Bang Sultoni ini, seharusnya kita ya masuk dulu ke pikirannya, baca dulu frekuensinya, masuk dulu ke rasa hatinya, sehingga kita mengerti. Jadi bukan hanya dari pertanyaannya yang kita pahami, tapi harus masuk dulu ke jiwanya. Kalau menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah saya bisa menjawab, bisa menyampaikan kalam-kalamnya, bisa puas dengan jawabannya. Ya mudah-mudahan. Amin ya Allah. Orang yang bertanya seperti ini sebenarnya adalah orang yang mencari. Orang yang betul-betul hendak beriman tapi dia butuh bukti. Gak seperti kita. Kita dilahirkan ke dunia, ya mungkin aku bang kalangannya muslim bang, orang tua aku muslim, jadi kau agamanya apa? Ya Islam lah bang. Atau kita orang tuanya Buddhis, ya Buddha. Atau Katolik, atau Kristen, Protestan, ya kan, Nasrani. Ya mau gak mau aku ikutin bang. Sama seperti saya, dilahirkan dari keluarga Islam, dilahirkan dari keluarga Muslim. Ya akhirnya saya ikut kepercayaan orang tua, ikut ajaran agama orang tua. Tapi apakah saya sudah mengenal Tuhan? Ya belum. Semua itu kan proses. Jadi kita nggak boleh
seenaknya ngomong orang murtad ya. Kalau orang mencari Tuhan kita bilang kau murtad, jangan. Justru itu orang yang sangat cerdas ya. Dia butuh bukti ya kan. Nah, cuman banyak kita ini para yang lebih paham tentang agama ya kurang menyambung hati, menyambung rasa, sehingga kita nggak paham apa yang ditanyakan. Mungkin banyak orang yang tidak percaya adanya Tuhan sehingga dia memilih ateis. Ya, aku nggak percaya adanya Tuhan bang. Buktinya aku lapar, aku harus kerja juga, aku harus usaha juga. Jadi kesenangan yang ku alami selama ini ya karena kerja kerasku. Dia nggak bisa melihat di situ ada Tuhan. Ya karena nggak kenal. Tapi kalau sudah kenal ya nggak adalah diri kita. Ya kita bicara sebelum kita ngomong takdir ya kita bicara dulu keadilan Allah ya. Tadi ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama, di mana keadilan Allah? Kenapa ada yang miskin? Ya. Kenapa ada yang kaya? Kenapa ada yang kuat ibadah? Kenapa ada yang maksiat? Tetapi endingnya ya kok nggak sesuai ya. Banyak ahli ibadah neraka juga tempatnya. Ya. Seperti seorang pelacur hanya memberikan minum kepada anjing bisa masuk surga, ya kan? Jadi disinilah kita harus memahami letak keadilan. Untuk memahami keadilan Allah itu nggak bisa dilihat dari kacamata kita, ya. Atau bisa juga kita melihat dari kacamata dan pola pikir kita, pengetahuan kita, logika kita. Tapi kita harus seimbang juga dalam menilai Allah. Banyak orang dalam menilai Allah dia bilang tidak adil Allah itu bang. Aku miskin terus, yang lain enak terus hidupnya. Yang kau lihat kekurangan dirimu. Tetapi engkau tidak paham bahwa di sebalik kekurangan yang ada pada dirimu di situ ada kasih sayang Allah. Ya. Kita diciptakan Allah beda-beda. Dari segi fisik beda, dari segi pembawaan beda, dari segi pemikiran, keilmuan, kecerdasan beda-beda, ya kan? Tetapi di sebalik kekurangan sebenarnya banyak di situ anugerah sebenarnya. Makanya kita apapun kekurangan kita jangan kita anggap itu Allah tidak adil. Tapi kau lihat di sebalik kekuranganmu itu apa anugerah yang Allah berikan? Apa kelebihan dan kasih sayang Allah yang Allah berikan? Cuman kita nggak nampak. Makanya kita pun sejatinya tidak adil dalam menilai Allah. Ya. Coba kita lihat lebih lengkap lah. Jangan hanya lihat dari pandangan zohir. Seperti apa bang? Kita menilai dari pandangan zohir. Yang kau lihat dirimu miskin. Aku miskin bang, aku susah bang. Untuk kehidupanku aja pahit bang. Orang lain kok enak ya bang, aku lihat dia kaya bang. Lalu engkau menganggap Allah tidak adil. Jika kamu hendak melihat keadilan Allah, mudah aja. Ya. Kalau kita membandingkan diri kita sama orang kaya, jumpai orang kaya itu. Tanya dengan dia. Apa kesenangan yang engkau dapatkan ketika engkau kaya? Tanya sama dia. Dan apakah kesedihan atau kesusahan yang engkau dapatkan ketika engkau kaya? Ya. Selama ini kan kita nggak pernah nanya, kita hanya lihat aja. Aku lihat diriku susah bang, aku lihat tetangga sebelahku mobilnya makin banyak bang, rumahnya makin bagus bang. Yang engkau nggak nanya, coba nanya, lain kali nanya. Jadi engkau bisa mengetahui keadilan Allah. Banyak orang miskin, tubuhnya sehat, jarang sakit. Banyak yang kaya, sebentar-sebentar ke rumah sakit. Disitulah keadilan Allah. Kalau kita memahami, ya. Kita kekurangan makanan, ya. Aku susah bang, makan aja aku. Makan yang enak itu tunggu betul ada rezeki yang banyak bang. Gak bisa aku makan enak seperti orang kaya itu.
tapi gigimu masih ada. Apa aja yang kau makan masih nikmat. Orang kaya banyak penyakit di badannya, makanan enak dihidangkan di depan meja, nggak bisa juga dia makan, banyak pantangan. Disitulah letak keadilan Allah kalau kita memahami. Ya, selama ini kan kita selalu melihat aku terus bang yang susah, orang kok senang, orang kok enak, ya kan? Gak pernah kita tahu kesusahan orang. Ya, aku susah lah bang, dari dulu gak naik-naik pangkatku. Aku susah lah bang, karirku begini-gini aja, gajiku kecil. Enak temanku bang, naik pangkat, kerjanya bagus, gajinya besar. Ya, engkau hanya melihat kesenangan aja yang di depan mata, tapi kau gak tahu dalamnya. Bisa jadi temanmu yang naik pangkat gaji besar itu lebih berat lagi beban hidupnya, lebih banyak lagi musuhnya, lebih banyak lagi orang iri padanya. Kenapa kita selalu kalau dibilang orang, oh dasar orang kaya, sombong. Banyak orang gak suka dengan orang kaya. Kaya kita dibilang kita sombong. Banyak orang iri. Coba engkau miskin, ada gak yang iri sama engkau? Gak ada, iya kan? Kalau kita miskin, mana ada orang iri sama orang miskin. Tapi orang kaya banyak yang iri, banyak yang hendak menjatuhkan, banyak yang gak senang. Di situ juga letaknya keadilan Allah bagi yang memahami, ya kan? Sama halnya seperti teman saya, dulu teman kerja lah. Teman saya ini punya kekurangan bisa dikatakan lelet. Ya, makna lelet ini adalah lambat. Jadi kalau kita perintahkan kerja, kita suruh kerja melakukan sesuatu pekerjaan, harus dijelaskan baik-baik, ya susah nangkapnya ini teman saya ini. Dan gerak-gerik kerjanya itu lambat. Sehingga dia sering disepelekan oleh teman-teman yang lain. Dasar bodoh, gini aja nggak ngerti, pokoknya direndahkan lah. Itu kelemahan ya. Tapi bagi saya itu adalah suatu kelebihan. Ada teman yang lain yang pinter. Karena dia merasa pinter, dia suka melawan dengan atasan. Gak bisa diatur karena dia merasa pinter. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang merasa hebat dengan kepintarannya ini merasa semua kerjaan dia ini udah luar kepala, ini udah kerjaan aku hari-hari. Udah gampang aku kerjakan ini, pokoknya udah bagi dia gampang. Ya, karena dia merasa punya ilmu. Bagi kita itu suatu kelebihan. Ternyata di mata Allah ada rancangan Allah yang beda. Gara-gara dia merasa pintar itu, banyak dia melawan sama atasan. Gak bisa diatur. Beda sama teman yang bodoh tadi. Memang dia bodoh tapi penurut. Ya, disuruh kerja tuh ya kita harus dampingi, kita harus ajarkan yang lembut. Gak bisa dibilang hanya sekali, harus berulang-ulang diajarin. Tapi karena dia penurut, orang lebih senang, orang terima kekurangannya. Akhirnya dari segi kehidupan, dari segi karir, dari segi rezeki, justru yang bodoh ini gak pernah nganggur. Ya, teman saya yang bodoh ini, kemana kaptennya hendak belayar, kemana kaptennya hendak bekerja, selalu dia diajak. Karena dia senang, ini anak penurut. Nah, berbeda sama teman yang kita bilang tadi itu pinter. Tapi karena dia selalu sombong, selalu melawan, gak bisa diatur, gak ada orang mau ajak dia kerja. Akhirnya apa? Kerja di sini nggak cocok, kerja di sana nggak cocok, sebentar kerja berantem. Akhirnya dia susah dalam segi karir. Banyak menganggur daripada bekerja. Beda sama temen yang bodoh tadi. Memang dia bodoh, memang dia lambat, tapi hatinya menurut. Ya, dia merasa aku nggak taunya, aku banyak lemahnya.
Akhirnya dia nurut sama orang. Diajarkan, diperintahkan, disuruh ini, disuruh itu, manut aja dia. Karena atasan seneng ini anak rajin, ya. Cuma kelemahannya dari segi ilmu mungkin, lambat. Tapi anaknya rajin. Kemanapun kapten itu berlayar, kemanapun kapten itu dapat kerja, disuruh ambil kapal, operasi di mana aja, dia selalu dibawa. Ya. Akhirnya dari segi kehidupan, dari segi karir, dia yang lebih baik dibanding yang pinter tadi. Yang pinter tadi nganggur, banyak orang gak suka. Nah, disitulah letak keadilan Allah kalau kita memahami. Ya. Kenapa ya bang? Ada. Kita lanjut lagi nih. Kalau mau melihat keadilan Allah. Kenapa ya bang? Saya diciptakan Allah cacat. Saya diciptakan Allah gak sempurna. Saya diciptakan Allah buruk rupa. Itu kan takdir kan? Ya bang, itu takdir, gak bisa lagi dirubah. Udah maunya Allah. Nah, jangan kau lihat itu kelemahan. Tapi kau anggaplah bahwa itu suatu anugerah, suatu karunia Tuhan. Di sebalik kelemahanmu itu ada. Ya. Kenapa ketika kita melihat orang cacat, orang gak sempurna, ada timbul hati kita itu kasihan. Pernah gak kita lihat orang cacat dibenci orang? Gak ada. Siapapun orang yang melihat orang cacat, orang gak sempurna fisiknya, orang sayang sama dia. Nah, letak sayang itu ada, kita bilang pancaran Allah. Ya. Ditiupkan di hati kita, timbullah kasihan, timbullah sayang. Ya kan? Jadi untuk saudaraku, sahabatku, kalaulah kita dikasih Allah, cacat bang anakku bang, gak sempurna anakku bang, jangan kau anggap itu kelemahan. Itu kasih sayang Allah ada di situ. Ya. Kita gak tahu. Ada inilah paman saya. Paman saya punya anak itu bisa dikatakan idiot. Ya. Gak sempurna lah dari segi akalnya ya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia betul-betul sayang sama anak itu. Ya, anak itu dispesialkan lah. Sejak ada anak itu, rezekinya, karirnya bagus. Anak itu pembawa rezeki. Ya. Nah, sekian tahun rupanya pendek umur anak ini. Ya kan? Pendek umur anak ini, meninggal anak ini, jatuh lagi paman saya. Ibaratnya ya gak ada lagi rezeki dari anak itu. Nah, makanya kita bagi yang punya anak, kok aku dapat anaknya cacat bang, Allah gak adil bang. Hati-hati kamu. Jangan kamu tolak, jangan kamu menyesal, jangan kamu mengeluh. Anak itu pembawa rezeki. Matilah besok anak itu, nah, gak ada lagi tuh Allah kasih rezeki. Ya kan? Jadi kalau anak itu masih ada, bisa jadi dari situlah kekayaanmu nanti. Yang penting kau rawat anak itu baik-baik. Ya. Jadi kita kalau mau tahu keadilan Allah, lihat sisi baiknya apa, jangan lihat buruknya. Makanya banyak orang gak percaya adanya Tuhan. Gak percaya aku bang adanya Tuhan bang. Di mana Tuhan? Aku susah terus. Di mana Allah itu bang? Karena engkau membandingkan dengan orang lain. Engkau susah, orang lain senang. Terus engkau bilang Tuhan tidak adil. Engkau gak tahu kesusahan orang. Yang kau bilang senang itu hanya pandangan zohir aja, pandangan matamu aja. Engkau gak tahu orang lain punya juga kesusahan, tapi beda-beda susahnya. Ya, mungkin kita dari segi harta aja susah kita. Aku miskin bang, hidupku gini-gini terus bang. Orang lain enak bang. Makin hari makin kaya aku lihat bang. Ya kalau kau melihat seperti itu, engkau akan menganggap Tuhan tidak adil. Coba lain kali kalau memang hendak membandingkan,
jumpai orang kaya itu, tanya sama dia, mungkin kesenangan yang engkau dapatkan sekarang aku sudah tahu, sekarang aku belum tahu apa kesusahanmu ketika Allah memberi kaya. Macam-macam susah orang, beda-beda susah orang. Ya, mungkin anaknya yang bertingkah, memang kaya dia. Anaknya bertingkah, anaknya narkoba, anaknya hamilin anak orang, lain lagi susahnya, lain lagi aibnya. Atau istrinya yang selingkuh segala macam, memang uang banyak, lain lagi susah hatinya. Ya, makanannya enak-enak, mungkin banyak penyakitnya, nggak bisa dia makan ini, nggak bisa dia makan itu, ya kan? Apalagi udah ada makanan enak-enak, gigi bunda nggak ada, ya kan? Dicabut sama Allah nikmat makan itu, nggak bisa lagi makan yang enak-enak, yang keras-keras, nggak bisa. Nah, sedangkan kita selalu melihat yang nggak ada, selalu melihat yang kurang, selalu melihat yang susah. Tapi kenikmatan dan kebahagiaan yang lain yang ada pada diri kita, kita nggak pernah baca. Makanya engkau menganggap Tuhan itu tidak adil. Ya, disitulah banyak manusia ini nggak bisa membaca. Pasti ada keadilan. Maaf katalah, aku nggak mau bang, aku nggak minta dilahirkan, aku nggak minta aku hadir di dunia ini karena aku rasa aku sengsara bang. Kenapa sengsara? Ya Allah ciptakan aku nggak sempurna, aku cacat. Nah, di sebalik cacatmu itu lihat kasih sayang Allah. Orang cacat banyak disayang orang. Ya. Nah, di sebalik orang yang menyayangi orang cacat, itu pertanda ada kasih sayang Allah, ada keadilan Allah. Ya kan? Apalagi kelemahan kita, baca kelemahan kita. Sama seperti teman saya itu. Mengeluh dia, aku kok susah kali otakku ya. Banyak diajarin, banyak disuruh, kok aku nggak paham-paham. Akhirnya aku dimarahi sama atasan, ya kan. Ya sabar aja saya bilang. Jangan kau anggap itu kelemahan. Justru itulah kelebihan kalau kita paham. Buktinya engkau dipakai terus. Walaupun kau dimarahi, tapi engkau nurut, engkau sabar. Tapi kemana ada lowongan, kemana ada job, engkau diajak sama kapten. Sedangkan orang yang pinter itu, teman kita yang satu lagi yang hebat, yang pinter, tapi karena dia banyak melawan, nggak nurut, ya nggak pernah dipanggil, nggak pernah dipakai. Akhirnya apa? Susah cari kerja, jauh rezekinya. Sedangkan engkau nggak pernah nganggur, saya bilang. Iya betul juga Yandi. Adil Allah itu. Ya situ keadilan Allah kalau engkau bisa membaca. Ya. Apapun dalam hidup kita. Nah itu tentang keadilan. Lantas bagaimana bang mengenai takdir? Ini mudah-mudahan gak bosan lah kalau agak panjang dayanya ini ya.